Boleh diperkenalkan nama, asal, dan usia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismaya, asal saya dari Tangerang Selatan. Saya masih berusia 16 tahun. Boleh dong sedikit kata-kata motivasi. Jika kita punya kendala, Allah punya kendali. Jika kita punya masalah, Allah punya solusi. Punya ini ya, gulita ya. Oke, temanya ini apa? Tema yang saya akan bawakan sekarang yaitu tentang handphone. Handphone itu sahabat atau musuh dan sebagainya. Oke, waktu dan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada dewan juri dan panitia yang insya Allah muliakan, dan yang terhormat kepada peserta yang ada di Pancawati yang insya Allah tambahkan kegantengannya dan kecantikannya. Amin ya Allah. La hayata illa bil Islam, wa la islama illa bil jihad, wa la jihad illa bil da'wah, wa la da'wata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni salam. Assalamu alaikum wa salamu bil Islam, wa Islamu ramzul Islam, ya Islam di Islam. Ya ayyuhal muslimun assalamu alaikum muslim ala muslim fastaslimat salimat taslimat muslimat salimat rabbi bisalam wa yasatul jahsan fa salam ahsan min hada salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling pertama, yang lebih indah daripada bulan purnama dan yang lebih indah daripada malam pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salat berkaitan salam kita tunjukkan kepada manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman kebodohan hingga zaman yang berpengetahuan, dari zaman nenek-nenek naik otak hingga zaman nenek-nenek naik Toyota. Berdirinya saya di sini tiada lain tiada bukan yang memberikan kesempatan berkata yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin membahas tentang sebuah benda yang amat paling setia di kehidupan kita. Ia bisa menjadi sahabat dan juga bisa menjadi musuh dalam sejarah. Dan hubungan kita dengannya bagaikan senjata dan senjata yang tak bisa lepas, yaitu handphone. Sobat-sobat, handphone adalah alat modern yang sangat luar biasa. Ia membantu kita untuk berkomunikasi, mengakses informasi. Ini juga merupakan perintah Allah SWT untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan handphone juga ia adalah alat pedang bermata dua. Islam mendorong pemanfaatannya untuk kebaikan, seperti untuk mencari ilmu, berdakwah, bersilaturahmi, dan melarang keras penyalahgunaannya. Hukum daripada handphone ini adalah mubah, artinya boleh digunakan untuk kebaikan dan bisa menjadi haram apabila disalahgunakan, seperti untuk bermaksiat, judi online, dan hal-hal yang tak bermanfaat. Berdasarkan prinsip kaidah al-aslu fil asya'i hatta yadullah dari dari. Di zaman sekarang ini penggunaan gadget sangatlah marak dan mudah. Ini merupakan nikmat apabila digunakan untuk kebaikan dan bisa menjadi bencana
keburukan. Adapun gadget selain tujuan yang dapat menimbulkan mudarat bagi seorang muslim, maka wajib dihindari agar kita selamat dari bahayanya buta hati dan buta mata. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan akan bahayanya buta hati melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Shallallahul alaihi. Yang artinya sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi hati yang ada di dalam dada yang menjadi buta. Quran surat Al-Hajj ayat 40. Jadi teknologi ini jika disalahgunakan dapat melalaikan kehidupan kita, dapat menghindarkan kita dari kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita jalani, yang kewajiban kita yang seharusnya untuk beribadah, mengayomi keluarga, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecanduan handphone ini dapat menggesut ibadah, dapat merusak amalan-amalan muamalah kita. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan aku dari peringatnya bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Esa, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi jika kita melakukan hal-hal negatif pada teknologi sekarang, itu akan menimbulkan yang namanya pro kontra. Ada yang pro dengan handphone dan ada juga yang kontra dengan handphone. Pada zaman dulu orang-orang bilang kebutuhan primer kita itu sandang, pangan, dan papan. Tetapi sekarang tambah satu lagi, yaitu pakai data. Betul. Di kalangan banyak manusia yang ada di dunia ini, pasti sebagian dari kita memiliki bergerak ini. Tetapi kalau kita tidak memiliki pakai data, itu akan terasa kita jenuh, boring, karena kita tidak bisa mengetahui info-info yang sangat dan tidak bisa mengetahui notifikasi ada azan yang selalu kumandang. Sobat-sobat, handphone ini juga sangat keren. Ibaratnya kita punya asisten 24 jam. Kalau kita mau nyari resep semur jengkol, ada di YouTube. Kalau kita mau bersilaturahmi jarak jauh, tinggal video call. Kalau kita mau tahu waktu sholat, ada aplikasinya. Handphone ini sangat canggih. Handphone juga bisa menjadi ladang pahala bagi kita jika kita gunakan untuk membaca Al-Quran, yaitu pada Al-Quran digital. Tetapi secanggih-canggihnya, sekeren-kerennya handphone, ada sisi buruknya yang membuat kita miris. Sobat-sobat, apakah pernah lihat orang-orang yang berdiam diri di lampu merah? Coba bayangkan, ketika sudah lampu hijau, mobil sudah jalan jauh, tetapi dia malah asyik duduk. Itu bukan sedang memenuhi dosa, tapi sedang asik cetak kasih jubaidah. Astagfirullahaladzim. Handphone ini merupakan alat buruk atau dampaknya tergantung pada kita memakainya. Jangan biarkan handphone itu mengendalikan diri kita dan menjerumuskan kita kepada kelalaian. Jadikan handphone sebagai sarana untuk diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menggunakan handphone ini dengan bijak. Batasi screen time kita. Jangan sampai jempol kita lebih sibuk daripada lisan kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Afwan lillahi wa lakum. Unsur ma qala wa la tanzur man qala.
wa la tansa ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.